Nah, saya ingin meninggalkan dengan sebuah isu yang juga harus kita pahami bersama, yang disebut sebagai trilema dari pembangunan infrastruktur. Seringkali kita harus berhadapan-hadapan, harus bisa dikatakan, harus memilih antara mau cepat, kemudian harganya murah dan menjangkau semua. Dan yang ketiga, kepentingan kita untuk menjaga lingkungan yang lebih sustainable. Tadi kalau pertanyaan pertama, saya kembali ke pertanyaan pertama, kalau anggaran tidak terbatas, pasti kita akan melakukan ini semua secara bersama dengan sama cepatnya, dengan sama hebatnya. But the reality tidak memungkinkan. Kita seringkali harus memilih mana dulu. Kalau mau cepat dan murah, biasanya kita akhirnya mengabaikan sedikit keberlanjutan lingkungan kita. Kalau kita punya orientasi masa depan untuk bumi dan planet kita, dan kita juga ingin itu dilakukan secara progresif, biasanya cost-nya jadi jauh lebih mahal. Sebaliknya, kalau kita punya ini dan ini tetapi tidak bersama, maka kita akan terhambat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, menavigasi trilema ini, membalance agar seimbang semuanya antara urgensi kecepatan tadi, termasuk juga kebutuhan kita untuk menghadirkan kesetaraan, pemerataan, keadilan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Anak-anak muda bisa berperan untuk menghadirkan digital innovation. Kecepatan tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua, bisa menghadirkan yang namanya advokasi untuk kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif. Artinya agar masyarakat yang di pedesaan, di kategori 3T, terluar, terdalam, dan juga mereka yang ada di perbatasan, ini bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan yang inklusif. Dan yang terakhir, melalui green technology. Ini juga bisa menghadirkan sustainable business models yang kemudian bisa mengurangi biaya pembangunan itu sendiri dalam waktu panjang. Jadi balancing antara tiga itu penting sekali. Saya bertemu Pak Rodrik di Stanford, kita bicara itu. Di BRICS Summit di Brazil bicaranya itu. Di World Economic Forum ya itu juga. Jadi hari ini semua melihat prosperity dan sustainability harus bergandengan, bersamaan. Tidak boleh ada yang diabaikan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, generasi muda Indonesia, utamanya generasi milenial, generasi Z, harus menjadi bagian utama dari pembangunan nasional ke depan.